735 ya jamaah sekalian. Ya. Wa an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia makan makanan lalu dia mengucap yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku ini, memberikan makan ini kepadaku, dan dia Allah telah memberikan rizki kepadaku akan makanan ini, min ghairi haulin minni, tanpa ada kekuatan daripada diriku, tanpa ada upaya dari diriku, tidak pula kekuatan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini berarti doa setelah makan ya. Salah satu doa setelah makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada yang pernah mengamalkan doa ini? Ini salah satu bentuknya ya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik. Ya, kita lihat ya dalam fikih hadisnya bayanu azimi fadlillah ala ibadih faqad fataha babar rahmah lahum wa mujazatihim bi'azimi karomih. Ya, di sini terdapat apa penjelasan besarnya anugerah Allah atas hamba-hambanya. Ya, besar ya, dan nikmat yang tidak ternilai. Coba berapa kali kita makan? Berapa kali kita makan? Ada yang 2, ada yang 3. Yang betul kita nggak bisa ngitung, mulai lahir ya. Mulai lahir sampai sekarang berapa kali kita makan? Ya, masya Allah, nggak bisa ngitung kita ya, berkali-kali, ya, ratusan ribuan ya, bahkan mulai lahir sampai sekarang. Ya, kata dulu yang ngajari kita dulu pernah, beliau bilang berapa ekor ayam yang telah ada di perutmu, berapa ekor kambing ada di perutmu, berapa ekor. Maksudnya kita sudah masya Allah ya, banyak sekali ya yang kita makan ya, baik itu nasi maupun lauk maupun yang lain, yang kita nggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Nah, ini rezeki ya sama sekalian ya, jadi kita bisa sarapan. Insya Allah sudah sarapan semua ya. Kalau saya belum ya, insya Allah selesai ini, insya Allah. Baik. Bisa makan siang juga apa? Nikmat. Bisa makan malam juga nikmat. Ya, jadi kalau kita lihat lafadznya sama sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki kepadaku. Ya, memberi makan kepadaku ini. Ya, berarti ini adalah makanan anugerah ilahiyah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan ya, kita agungkan nikmat tersebut. Meskipun makanan tersebut sederhana, tapi agungkan dan muliakan. Betapa banyak mungkin orang yang belum mendapatkannya. Ya. Bagaimana kalau dalam Al-Quran? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ya. Jadi akan ditanya kepada kita tentang nikmat-nikmat, salah satunya tentang rizki yang telah Allah berikan. Termasuk juga kesehatan ya. Alam nusuhi jismak, ya. Bukankah kami telah mensehatkan badanmu? Maksudnya itu apa yang kau gunakan dengan kesehatanmu? Alam nusuhi jismak. Ya, ditanya tentang badan, kesehatan, ya, termasuk rizki yang Allah berikan kepada kita. Tanian, yang kedua jamaah sekalian, tahsilur rizq la yakunu biquwwatil abad bal bifadlillah. Jadi didapatkannya rezeki itu tidak semata-mata kekuatan hamba, tapi anugerah ilahiyah. Ya, jadi mencari ikhtiar maksimal perlu, tapi tetap pada akhirnya fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah rizki, tapi jangan lupa apa? Ibadah. Ya. Karena tidak semata-mata dengan hasil kerja keras, hasil apa? Kekuatan diri hamba tersebut, tapi Allah lah yang memudahkan. Ya, jadi jangan lupa apa? Untuk mohon terus kepada Allah dimudahkan rizki tadi. Ya.
Ya, berapa hari yang lalu ada yang tanya itu ya. Ada yang tanya katanya punya teman ya di luar negeri ya, di Eropa gitu ya. Dia kerjanya itu di salah satu restoran atau apa gitu ya. Kemudian saking ramenya itu sampai dia nggak sempat sholat. Lalu dikodok-kodok sholat, jadi gabung-gabung gitu. Tanya kepada kita hukumnya. Ya saya bilang ya harus tetap apa? Sholat ya, harus tetap sholat. Tetap dia melayani tapi dia harus tetap apa? Sholat ya. Karena ini yang wajib ya, wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua ya, menunaikan sholat apa? Fardu. Jadi jangan sampai bekerja melalaikan dari apa? Sholat ya. Meskipun seandainya tidak memungkinkan untuk apa? Ke masjid karena jauhnya, karena apa? Tetap harus apa? Sholat ya. Jadi jangan tinggalkan sholat, terutama mereka yang barangkali usahanya itu di sore hari ya. Sore hari mungkin dia buka jam 5 sampai malam, ini hati-hati ya, jangan sampai terlewatkan maghrib dan isyanya ya. Kalau perlu saya sarankan bawa sajadah, yang nggak sempat ke masjid dia sholat di tempatnya, yang penting apa? Sholat. Kalau nggak bisa ninggalkan tempat bekerjanya, sholat di tempatnya menghadap ke arah kiblat, jangan sampai sholat terlewatkan. Nah, ini nomor satu, karena dialah Allah yang memberikan anugerah ya berupa rezeki. Jangan sampai syaitan membisikkan kepada kita ya bahwasanya ini akan menghilangkan waktu atau rezeki. Tidak, Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah Maha tahu akan istiqomah hamba yang tersebut. Ya, tinggal 2 lagi ya faedahnya. Umurul ibad kulluha minallahi azza wa jalla wa laysat bihaulihim wa quwwatihim wa ma'a kulli hadza in syakaruhu zadahum fadlan wa khairan. Perkara hamba seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daya dan upaya dari kita. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini doa keluar rumah. Jadi bukan upaya dan daya kemampuan kita, tapi ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita syukur akan ditambah ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, coba perhatikan di Quran itu kan ucapannya Qarun ya, yang Allah murka itu. Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, aku mendapat harta ini karena kepintaran yang ada pada diriku. Nah, ini ya, kesombongan ya. Nabi Sulaiman ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis, beliau mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku, dia menguji apakah aku termasuk hambanya yang bersyukur ataukah yang kufur. Ini menisbahkan kepada Allah, ini menambah keridhaan Allah kepada kita dan menjadikan keberkahan hal tersebut. Yang terakhir, al-busra li ahli iman idza aktsaru minas syukri ghufirat dzunubuhum. Ya, kabar bahagia bagi ahlul iman, kalau mereka memperbanyak syukur akan diampuni dosa-dosa mereka. Berdasarkan lafaz hadis tadi, orang yang membaca hal tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang apa jemaah sekalian? Allahu a'lam bisawab, dari as-saghair ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar perlu kepada taubatan nasuh ya, taubat nasuha. Demikian insyaallah akhir dari bab yang ke-100 ya. Alhamdulillah kita cukupkan, dan hadis ini hadis yang terakhir. Mudah-mudahan Allah memberi kemanfaatan, kemudahan rezeki kepada kita, terutama jamaah sekalian di akhirat. Ya, di akhirat ini. Kalau di dunia sebentar saja. Di akhirat ini yang penting ya. Bagaimana supaya kita tetap dapat rezeki di alam kubur. Nah, di padang mahsyar itu kan perlu ya kita meminum dari air apa? Haud, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terakhir sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak nanti ya lapar ya. Lapar di dunia saja berjam-jam kita tidak kuasa, apalagi di akhirat ya. Jadi ini program jangka panjang, yaitu bagaimana kita mendapat rezeki di akhirat, yang kedua di dunia dengan rezeki yang Allah berikan dari jalan yang dihalalkan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal